2007 ingin melakukan presentasi hasil diskusi kami mengenai perkembangan sosial dan moral individu. Tetapi sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Tanggal. Saya Yanati. Akan saya bawakan. Adapun latar belakang masalah dari diskusi kami, yaitu perkembangan sosial dan moral individu adalah aspek penting dalam pembentukan karakter yang menentukan bagaimana seorang berinteraksi, berempati dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika di masyarakat. Proses ini dimulai sejak usia dini dan terus berkembang melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan yang luas. Pentingnya perkembangan sosial dan moral individu semakin nyata dalam era modern, di mana perubahan sosial yang cepat serta pengaruh teknologi dan media digital menghadirkan tantangan baru bagi individu dalam memahami norma dan nilai yang berlaku. Peneliti menunjukkan bahwa perkembangan sosial dan moral memiliki dampak langsung pada kualitas hubungan interpersonal, kemampuan beradaptasi dalam masyarakat, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang etis. Namun, tidak semua individu mendapatkan bimbingan yang memadai dan dalam proses perkembangan ini. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga yang kurang stabil, paparan media yang tidak mendidik, dan lemahnya pendidikan karakter di sekolah dapat menghambat perkembangan sosial dan moral individu yang akhirnya berpotensi menimbulkan perilaku antisosial atau tindakan yang kurang etis. Berbagai teori dan dari tokoh-tokoh seperti Erikson, Albert, dan Yoga membantu memahami tahapan dan proses dalam perkembangan sosial dan moral serta menunjukkan bahwa dukungan dari lingkungan sangat berperan penting. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam mengenai perkembangan sosial dan moral individu serta upaya-upaya untuk mendukungnya perlu menjadi fokus baik dalam pendidikan formal maupun dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep, tahap-tahap, teori, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perkembangan sosial dan moral individu agar dapat berfungsi secara positif di tengah masyarakat yang dinamis. Adapun rumusan masalah dari diskusi kami, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian perkembangan sosial dan moral individu, yang kedua mendeskripsikan tahap-tahap perkembangan sosial individu, yang ketiga mengidentifikasi teori-teori utama dalam perkembangan sosial dan moral individu, dan yang terakhir adalah menganalisis masalah yang timbul dalam perkembangan sosial dan moral serta menguraikan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Baik, saya akan melanjutkan ke materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan sosial dan moral individu. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses di mana individu belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Menurut Harlock, pada tahun 1980, perkembangan sosial dapat mencakup perubahan dalam cara individu berhubungan dengan orang lain, serta kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang tepat dan sehat dalam masyarakat. Menurut Crow dan Crow, pada tahun 1987 menyebutkan bahwa perkembangan sosial memungkinkan individu untuk memahami peran dalam kelompok sosial serta mengikuti norma dan aturan yang berlaku. Menurut Kopalia dan Oaks pada tahun 2008 berpendapat bahwa perkembangan sosial mencakup kemampuan untuk mengembangkan empati dan kerjasama dalam lingkungan sosial. Mereka menekankan bahwa interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa adalah komponen yang penting yang membantu perkembangan sosial sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang kedua, pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses di mana seseorang belajar membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah, serta mengikuti realisasi nilai-nilai yang membentuk etika dan keputusan moral. Yang kedua, pengertian moral. Menurut Lawrence Kohlberg, pada tahun 1981, ia mendefinisikan perkembangan moral sebagai evolusi
ketiga, inisiatif dewasa bersalah. Ini terjadi mulai dari tahun sampai 6 tahun. Anak-anak mulai menunjukkan inisiatif dalam permainan dan interaksi sosial. Jika diberi dorongan, mereka akan percaya diri. Namun jika ditekan, mereka akan merasa bersalah. Yang keempat, kerajinan dan rasa rendah diri ini umur 6 tahun sampai 12 tahun. Anak-anak mengembangkan keterampilan yang berguna dan mulai memahami kontribusi mereka terhadap kelompok sosial, terutama di sekolah. Kegagalan dalam mencapai kompetensi ini dapat membuat mereka merasa rendah diri. Yang kelima, identitas dan kebingungan kurang. Ini umur 12 sampai 18 tahun. Remaja mulai mengeksplorasi ke identitas diri dan peran mereka dalam masyarakat. Yang bisa menekan pentingnya menemukan identitas diri yang jelas pada tahap ini. Yang keenam, peristiwa dan isolasi ini terjadi umur 18 sampai 40 tahun. Dewasa muda mencari hubungan yang bermakna. Kegagalan dalam membentuk hubungan yang tidak dapat menyebabkan isolasi dan kesepian. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Ini terjadi umur 40 sampai 65 tahun. Individu dewasa mulai memperhatikan kontribusi mereka terhadap masyarakat, terutama dalam keluarga dan pekerjaan. Yang kedelapan, integritas dan keputusan ini mulai terjadi di umur 65 ke atas. Orang lanjut usia memerlukan kehidupan masa lalu mereka. Mereka bisa merasa puas, integritas, atau penuh penyesalan dengan keputusan. Selanjutnya ketika saya kembali kepada Umar. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu tentang teori perkembangan sosial dan moral individu. Yang pertama itu ada teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg pada tahun 1981. Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral dengan 3 tingkatan, yaitu ada tingkat pre-konvensional, ada tingkat konvensional, dan ada post-konvensional. Yang pertama itu adalah tingkat pre-konvensional. Pada tingkat ini, individu memahami moralitas berdasarkan konsekuensi fisik dari suatu tindakan seperti hukuman ataupun hadiah. Selanjutnya ada tingkat konvensional. Pada tingkat ini, individu mulai mematuhi aturan sosial, bertindak untuk menjaga harmonisasi sosial. Selanjutnya ada tingkat post-konvensional. Individu pada tingkat ini memahami prinsip-prinsip moral yang lebih abstrak seperti keadilan dan hak asasi manusia. Yang kedua ada teori moral Jean Piaget pada tahun 1932. Menyatakan bahwa terdapat 2 moral, yaitu ada moral heteronom dan juga moralitas otonom. Moralitas heteronom itu ada anak mengikuti aturan secara kaku dan melihatnya sebagai tidak dapat diubah. Kalau moralitas otonom pada tahap ini, anak-anak mulai menyadari bahwa aturan dapat dinegosiasi dan penting untuk keadilan bersama. Selanjutnya ada masalah dan upaya dalam perkembangan sosial dan juga moral individu. Yang pertama adalah masalah dalam perkembangan sosial dan moral individu. Masalahnya ada di lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan juga media sosial. Lingkungan keluarga itu menurut Ron Fender menyatakan bahwa lingkungan keluarga yang tidak sehat dapat menghambat kemampuan anak untuk mengembangkan hubungan yang sehat. Pengaruh teman sebaya menurut Hart pada tahun 1996, interaksi dengan teman sebaya dapat membentuk perilaku sosial yang buruk. Yang ketiga ada media sosial. Menurut Papali dan Mortadeli pada tahun 2017 menyatakan bahwa paparan media sosial yang tidak sehat dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Selanjutnya ada upaya dalam meningkatkan perkembangan sosial dan juga moral individu. Ada tentang pendidikan karakter, peran keluarga, pengembangan keterampilan sosial, dan juga pengawasan media sosial. Kesimpulan dari